Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat belajar kembali bersama saya, Bu Tirda dalam pelajaran IPS kelas 7. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Diharapkan semoga kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang letak dan luas Indonesia. Di manakah letak Indonesia itu? Bagaimana ya cara kita mengetahui posisi Indonesia itu sendiri atau letak dan luas Indonesia itu? Nah, jadi untuk mengetahui lokasi suatu tempat, maka dapat dilihat pada sebuah peta. Apakah itu peta? Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi, kita pelajari dulu peta. Bagaimanakah cara kita mengetahui informasi-informasi dari sebuah peta? Maka kita pelajari satu persatu komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, berikut komponen-komponen peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Jadi kalau di tulisan pojok kiri atas itu ada tulisan Indonesia, itu merupakan judul dari sebuah gambar ini. Jadi gambar ini menjelaskan tentang posisi Indonesia. Oke, lanjut. Komponen yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi skala peta itu ada dua. Kalau biasanya di peta itu muncul ada yang skala angka, ada yang skala garis. Kalau skala angka itu biasanya tulisannya 1/1 juta centimeter. Jadi contohnya seperti itu. Kalau misalnya tulisannya 1/1 juta centimeter, maka artinya 1 cm di peta jika diartikan di jarak sesungguhnya, maka dia jaraknya 1 juta centimeter. Oke. Skala yang kedua adalah skala garis. Itu seperti contoh yang ada di gambar ini. Oke, lanjut. Komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Jadi, dari orientasi ini kita tahu di manakah letak atau arah utara pada gambar tersebut. Lanjut, komponen selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta itu merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Jadi berdasarkan bentuknya, simbol peta itu dibedakan menjadi berbagai macam. Di antaranya yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan yang terakhir simbol area. Jadi jika kita melihat ada titik-titik di dalam sebuah gambar peta atau garis-garis dalam sebuah peta, itu bisa kita pelajari dari simbol-simbol ini. Oke, komponen yang selanjutnya adalah inset peta. Inset peta itu merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi kalau di gambaran kecil itu, inset peta itu menunjukkan Pulau Kalimantan, bahwa inset peta ini menunjukkan akan dijelaskan gambar atau diperbesar gambar yang ditunjuk oleh inset itu. Lanjut, garis koordinat. Di situ ada dua garis horizontal dan garis vertikal. Jadi garis koordinat itu adalah garis hayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau garis yang berbentuk horizontal yang di ujungnya ada 0 derajat, 4 derajat S, 4 derajat N, itu dinamakan garis lintang. Kalau yang garis vertikal ada titik 112 derajat E, 116 derajat E, itu merupakan garis bujur. Oke,
Komponen selanjutnya adalah legenda peta. Legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Jadi, di legenda inilah orang dapat mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Dan komponen yang terakhir yaitu muncul di tulisan paling bawah, https://id. Dan seterusnya itu merupakan contoh dari sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta, atau dari manakah ya Bu Tirda menemukan gambar ini. Ternyata Bu Tirda ambil dari alamat web yang ada di bawah ini. Oke, itu merupakan komponen-komponen peta. Sekarang kita pelajari tentang letak-letak Indonesia. Jadi, letak Indonesia itu terbagi menjadi 3. Letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis Indonesia. Apakah itu letak astronomis? Letak astronomis merupakan titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur. Seperti yang digambar tadi, garis horizontal dan vertikal. Ini aku tidak contohkan lagi gambarnya. Jadi ada globe atau bumi. Jadi kalau di garis tengah itu garis ekuator atau disebut juga dengan garis khatulistiwa. Nah, atau tidak perjelas lagi di gambar yang lebih besar lagi. Jadi garis yang berbentuk horizontal itu merupakan garis lintang, dan garis yang berbentuk vertikal itu merupakan garis bujur. Nah, jika dilihat Indonesia itu letak astronomisnya berada pada titik berapa? Pada titik 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, setelah kita tahu letak astronomisnya Indonesia, sekarang kita dapat mengetahui pengaruhnya. Jadi, letak astronomis Indonesia itu juga memiliki pengaruh. Pengaruhnya apa? Yang pertama diantaranya yaitu wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis. Dan yang kedua, pengaruh yang kedua yaitu wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, diantaranya adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Oke, sekarang letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dibandingkan dengan daerah lainnya. Oke, jadi dari gambar ini bisa kita lihat yang berwarna merah itu merupakan peta Indonesia. Oke, jadi berdasarkan letak geografis jika dilihat dari gambar tersebut, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dia juga diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Oke, sekarang perbatasannya. Jadi Indonesia itu di sebelah utaranya dia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan benua Australia. Di sebelah baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timurnya Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang pengaruh dari letak geografis Indonesia. Jadi pengaruh ini terbagi menjadi 2, ada pengaruh positifnya dan ada pengaruh negatif. Sekarang pengaruh positifnya terlebih dahulu, keuntungan dari letak geografis, keuntungan dari diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Keuntungan yang pertama, Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Keuntungan yang kedua yaitu masuknya berbagai agama di Indonesia, dan keuntungan yang ketiga yaitu Indonesia dapat menjual hasil bumi kepada negara-negara lain. Karena Indonesia itu dikenal kaya akan sumber daya alam, Indonesia dapat memanfaatkan SDA itu untuk dijual kepada negara-negara lain. Oke, itu keuntungan dari letak geografis Indonesia. Sekarang kita
Lanjut ke kerugiannya. Jadi, letak geografis itu juga memiliki pengaruh negatif. Kerugiannya apa saja? Yang pertama, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, maka budaya bangsa lain dapat masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Kerugian yang kedua yaitu masuknya barang-barang terlarang dan barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti narkoba, sabu, dan lain-lain. Oke, sekarang letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologi atau jenis bebatuannya. Oke, kita lihat gambar berikut. Jadi, kalau dilihat dari gambar berikut, letak geologis Indonesia itu berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Letak geologis itu juga memiliki pengaruhnya bagi Indonesia. Pengaruhnya apa saja? Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api atau gunung aktif atau gunung Merapi. Yang kedua, pengaruhnya adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Oke, demikian penjelasan dari Bu Tirda untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui grup kelas kalian. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.